and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, selamat datang di channel Muhammad di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya mau ngomongin gaji. Kamu pasti penasaran soal gaji di New York. Saya mau ngomongin tentang gaji, tapi nggak spesifik gaji siapa gitu atau gaji orang, gaji teman gitu. Saya mau ngomongin rata-rata gaji di New York itu berapa sih untuk kamu tahu. Kamu bisa lihat saya ada di mana. Belakang saya indah banget. Ini saya lagi ada di Elmhurst Park. Ini dekat rumah saya. Dan warna-warninya lagi indah banget, pohon-pohonan. Lagi warna-warni. Bahkan saya lagi berteduh di atas pohon-pohonan chapel. Itu kayak hampir semua berubah warna. Kalau spring kan enggak, karena memang beberapa pohon aja yang memang ada bunganya gitu. Tapi kalau fall, ini semuanya warna daun jadi berubah kan. Jadi kayak diwarnain, cantik banget gitu deh. Anyway, kita lanjut, langsung kita ngomongin tentang gaji. Ditonton sampai selesai untuk kamu yang penasaran, oke? Ini saya baru pertama kali kesini, ini Elmhurst Park. Queen's Vietnam Memorial di sini juga. Untuk yang pertama, saya mau kasih tahu ke kamu kalau UMR di New York itu $15. Jadi sebenarnya ada gak sih orang-orang yang digaji di bawah $15? Oh ya, $15-nya itu per jam. Jadi kalau kamu kerjanya 8 jam, tinggal dikali aja kali 15. Dan ada gak sih yang gajinya di bawah $15? Itu ada dan legal. Gimana sih gitu kan? Udah ada standarnya UMR-nya $15, tapi gaji di bawah $15 dibolehin sama pemerintah. Jadi untuk yang gajinya di bawah $15 itu untuk spesifik orang-orang yang kerjanya mendapatkan tips. Jadi tips di New York itu memang mahal banget. Kalau misalnya kamu nonton video saya tentang kos-kos di New York, kamu pasti ngeh sama berapa kali saya ngomong kalau makan di luar itu mahal karena tipsnya. Tips di New York itu bisa sampai 30% dari total kamu makan. Nah dari tips itu khusus buat waiter. Nah jadi waiter-waiter itu dibolehkan sama pemerintah untuk digaji di bawah $15 karena mereka pikir udah disupport sama tips. Tapi policy-nya, saya nggak tahu ini di lapangannya gimana, tapi policy-nya kalau ternyata tipsnya di bawah total sebulannya itu gaji UMR, itu pemilik restoran harus nambahin. Jadi intinya minimal $15, entah itu dari owner restoran atau dari tipsnya gitu. Itu minimum. Oke, jadi untuk yang punya gaji $15 per jam itu biasanya itu kayak kasir, resepsionis itu minimum $15. Terus ada juga dog walker. Kalau kamu pecinta anjing, itu tuh di sini ada pekerjaan khusus namanya dog walker. Dog walker itu 15 jam per jam satu anjing. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat banyak banget nanti kalau kamu kesini yang bawa anjing jalan-jalan, tapi anjingnya bawanya 6-7 gitu. Jadi kamu kali aja 6 anjing kali $15 per jam, berapa jam? Kalau yang lain-lainnya ya kayak personal shopper atau yang kayak di grocery store gitu-gitu. Terus yang di restoran, di bubble tea itu semuanya $15 kecuali yang tadi syarat yang tadi kalau memang dia mendapatkan tips, owner boleh kasih di bawah $15 asalkan tipsnya jelas juga gitu. Memang ada kekurangan $15 itu atau bahkan lebih. Itu gaji minimum. Nah, saya mau kasih tahu ke kamu kalau misalnya yang tertinggi gitu, tertinggi tapi yang pokoknya kita nggak usah ngomongin yang benar-benar high professional gitu loh ya, karena memang itu nggak terhingga gitu, tak terhingga gitu. Kita ngomongin yang kira-kira yang paling standar-standar aja dulu gitu kan. Jadi kalau yang standarnya aja segini, yang tingginya berapa itu kan kamu bisa kebayang sendiri. Misalnya kayak kitchen helper gitu. Kitchen helper sekitar $16. Terus kalau misalnya kamu ngelihat yang kayak ngerapi-rapihin di Uniqlo gitu, ngerapi-rapihin di Uniqlo yang memang
mungkin kayak supervisornya atau bagian apa sih namanya kalau yang di Uniqlo itu, dia di sini sekitar $17,5 per jamnya. Paling tinggi apa sih gitu kan? Sebenarnya bukan paling tinggi sih, paling tinggi yang paling tinggi dari yang standar gitu. Menurut kamu paling tinggi apa? Kamu kasih komen di bawah ini sebelum saya kasih jawabannya di akhir video ini. Karena ini menarik banget. Oke, lanjut. Misalnya untuk security itu di sini sekitar $16 minimum. Terus apalagi? Kalau misalnya kamu ngelihat yang konsultan di Louis Vuitton, kayak di brand-brand yang high class gitu, itu juga minimumnya per jamnya itu sekitar $16 sampai $17,5. Terus kayak barista itu sekitar $16 juga. Terus resepsionis di rumah sakit itu $25 per jam. Terus habis itu apalagi coba kamu komen aja, nanti pokoknya kalau ada yang kamu penasaran gaji-gajinya itu nanti saya kejawab di komentar. Saya mau kasih tahu kamu top 10 gaji tertinggi di New York itu pekerjaannya apa aja sih gitu kan. Ini list-listnya kamu bisa lihat sendiri. Ini yang termahal, paling dihargai di New York. Nah, gimana kalau entry level? Kalau misalnya kamu baru masuk, digajinya berapa sih gitu kan? Saya ngelihat ini dari Glassdoor. Kalau misalnya Google, setaraf Google itu entry levelnya itu sekitar $4.000 itu per bulan. Terus kalau di UN, entry levelnya di UN itu sekitar $4.600 per bulan. Pokoknya untuk semua entry level di New York City itu berkisar per tahunnya sekitar $28.000 sampai $56.000 per tahun. Jadi berapa tuh? Itu saya baru ngomongin gaji inti gitu, basic gaji. Gimana kalau misalnya OT? OT itu overtime. Di sini tuh waktu dihargain banget deh pokoknya. Jadi kalau kamu dapat OT di sini itu hitungannya 1,5 kali gaji per jamnya. Jadi misalnya gaji kamu basicnya $15 dulu deh, $15. Jadi kalau misalnya kamu dapat OT per jamnya itu dihitung $22,5 per jam. Misalnya berapa kamu ambil OT? 2 jam, 3 jam. Ya itu dihitungnya jelas banget dan gede banget. Jadi di sini bener-bener hitungannya per jam. Waktu kamu dihargain banget. Orang juga nggak bisa sembarangan gitu kayak kerja sampai malam, tungguin saya pulang. Kalau misalnya saya pulang kamu belum boleh pulang, nggak bisa. Tapi kalau bisa saya juga mau karena digajinya, dibayarnya pun lebih dan double. Oke, kita udah hampir di penutup video. Jadi saya akan bongkar gaji termahal per jam itu di New York itu apa? Pekerjaan ini di New York sangat dihargai. Saking dihargainya per jamnya itu sekitar $30 sampai $40 per jam. Itu per jam. Dan dia adalah night cleaner, cleaning staff, digaji sangat mahal. Range-nya sebenarnya dari $24, tapi itu $24 gitu per jam. Sampai ada yang $30 sampai $40 kalau misalnya malam. Ayo siapa yang mau jadi night cleaner? Saya juga mau kalau saya nggak takut-takut banget. Lalu setelah itu petugas construction. Jadi kalau misalnya di Indonesia kita lihat ada yang bangun bangunan gitu kan, ada yang bangun jalan, itu dibayar per jamnya sekitar minimum $21 per jam. Jadi benar-benar dihargain, fisik benar-benar dihargain di sini. Gimana menurut kamu tentang perhitungan gaji di sini? Fair gak? Menurut kamu gimana? Kalau misalnya kamu emang bisa bekerja di New York, kamu mau jadi apa? Atau kamu bisa jadi apa gitu? Di komen ya. Nanti kita ngobrol. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Saya akan lanjut menikmati taman indah ini. Nanti saya akan bawa kamu jalan-jalan sedikit juga. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.